Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammadul Albab dengan 3 digit NIM akhir 032 dari TRO kelas A. Di sini di mata kuliah mekatronik dan robotik ini saya akan membawakan materi single axis linear motion, lead screw rail guide, dual guide, timing belt rail guide. Oke, untuk gambarannya sebelum kita masuk ke materi dan penjelasannya bisa dilihat seperti ini dari 3 sistem tadi. Nah, yang pertama di sini ada single axis linear motion. Single axis linear motion ini merupakan sistem pergerakan dalam satu sub-axis secara linear atau lurus. Sistem ini banyak digunakan dalam industri manufaktur, otomasi, dan robotika untuk pergerakan yang presisi dalam satu arah. Nah, di dalam single axis linear motion ini ada beberapa komponen utama, yaitu yang pertama linear guide atau rel linear, yang berfungsi sebagai jalur pergerakan yang memastikan gerakan tetap stabil dan presisi. Contohnya, LM guide, linear motion guide, rail and bearing. Yang kedua ada linear actuator. Di sini berfungsi untuk mengubah energi seperti energi listrik, pneumatik, atau hidrolik menjadi gerakan linear. Jenisnya ada 3, yaitu lead screw atau bell screw yang digunakan untuk mengubah gerakan rotasi motor menjadi gerakan linear. Yang kedua ada belt drive menggunakan sabuk untuk pergerakan yang cepat. Yang ketiga ada rack and pinion memanfaatkan roda gigi untuk perpindahan tenaga. Lalu komponen utama yang ketiga ada motor penggerak yang dibagi menjadi 2. Yang pertama ada stepper motor dengan tingkat presisi yang tinggi dan cocok untuk posisi yang tetap. Setelah itu ada servo motor yang lebih cepat dan akurat serta biasa digunakan untuk beban berat. Komponen selanjutnya yaitu ada controller dan driver yang digunakan untuk mengontrol pergerakan motor berdasarkan input dari sensor atau program. Prinsip kerja dari single axis linear motion sendiri, yang pertama yaitu input diterima, sensor atau sistem kontrol memberikan perintah, lalu motor bergerak, menggerakkan mekanisme linear. Yang ketiga, gerakan linear terjadi sehingga platform atau beban bergerak sesuai perintah. Dan yang keempat, feedback sensor, yang dimana sensor memastikan bahwa pergerakan sesuai posisi yang diinginkan. Nah, di dalam single axis linear motion ini ada 3 pergerakan. Yang pertama ada lead screw and rail guide. Lead screw sendiri merupakan mekanisme penggerak linear yang mengubah gerakan rotasi menjadi gerakan linear dengan menggunakan ulir yang berpasangan dengan mur atau nuts. Komponennya ada screw, nuts, bearing and support, serta motor penggerak yang memiliki fungsi dan ciri-ciri yang berbeda. Setelah itu pada lead screw sendiri memiliki jenis yang berbeda. Yang pertama ada trapezoidal lead screw yang tahan terhadap beban tinggi dan gesekannya lebih besar. Yang kedua ada bell screw, lebih presisi, gesekan rendah karena menggunakan bola baja di dalamnya. Yang ketiga ada Acme lead screw, yang kuat dan tahan lama serta cocok untuk beban berat. Sedangkan rail guide atau linear guide adalah sistem rel yang digunakan untuk menjaga pergerakan tetap lurus dan stabil dalam sumbu linear. Rail guide sendiri juga memiliki komponen bermacam-macam, yaitu ada 3. Yang pertama ada linear rail, yang kedua ada linear bearing, yang ketiga ada carriage atau block. Dan dalam rail guide sendiri ada jenis yang beragam. Yang pertama ada linear guideway, yang kedua ada dovetail slide, dan yang ketiga ada V-groove guide. Setelah itu ada dual guide yang merupakan sistem rel ganda dalam linear motion yang digunakan untuk meningkatkan stabilitas, akurasi, dan kapasitas beban pada pergerakan linear. Sistem ini biasanya terdiri dari 2 rel paralel yang bekerja bersamaan untuk mengurangi getaran, mencegah torsi, dan memastikan pergerakan tetap lurus. Komponennya sendiri yaitu ada 2 linear rail, yang dimana ada 2 buah rel dipasang sejajar untuk menambah kestabilan gerakan, yang terbuat dari baja tahan karat atau aluminium untuk kekuatan dan ketahanan. Yang kedua ada dual linear bearings, yang dipasang pada setiap rel untuk menopang carriage atau platform, yang menggunakan bola baja atau roller untuk mengurangi gesekan dan meningkatkan presisi. Lalu yang ketiga ada carriage atau linear block, yang merupakan dudukan tempat beban atau alat dipasang. Dengan 2 guide, carriage lebih seimbang dan tidak mudah miring. Yang keempat ada lead screw atau belt drive atau rack and pinion, di mana mekanisme penggerak yang sering dikombinasikan dengan dual guide. Lead screw untuk akurasi tinggi, belt drive untuk kecepatan lebih cepat. Setelah itu yang ketiga ada timing belt rail guide,
yang merupakan sistem pergerakan linear yang menggabungkan timing belt sebagai mekanisme penggerak dan railgate sebagai penopang untuk menjaga stabilitas dan akurasi gerakan, mengurangi getaran, mencegah torsi, dan memastikan pergerakan tetap lurus. Komponen utamanya ada timing belt yang terbuat dari karet atau poliuretan dengan serat penguat yang berfungsi untuk mentransmisikan daya dari motor ke carriage. Yang kedua ada pulley and idler, di mana pulley sendiri terhubung ke motor penggerak untuk menggunakan timing belt. Idler digunakan untuk menjaga ketegangan timing belt agar tidak kendor. Yang ketiga ada linear rail, yaitu rel yang memastikan carriage bergerak lurus tanpa goyangan, yang bisa digunakan dengan dual railgate untuk meningkatkan kestabilan. Dan yang keempat ada linear bearings atau carriage yang terpasang pada railgate untuk menopang carriage dan menjaga pergerakan tetap presisi. Lalu yang kelima ada motor penggerak yang biasanya menggunakan stepper motor atau servo motor untuk kontrol yang presisi. Nah, di sini ada beberapa perbandingan dari lead screw railgate, dual gate, timing belt railgate dalam beberapa aspek. Dalam aspek stabilitas, lead screw railgate lebih baik, sedangkan dual gate sangat stabil dan timing belt railgate cukup stabil. Di aspek presisi, lead screw railgate baik, dual gate sangat baik, dan timing belt railgate cukup. Sedangkan di aspek kecepatan, timing belt railgate lebih unggul dari lead screw railgate dan dual gate. Dalam aspek contoh aplikasinya sendiri, pada lead screw railgate, di sini diaplikasikan pada 3D printer yang menggunakan Z-axis dan mesin CNC kecil. Pada dual gate, di sini dapat diaplikasikan di mesin CNC presisi dan robotik. Serta pada timing belt railgate bisa diaplikasikan pada conveyor 3D printer dengan sumbu X atau Y-axis serta otomasi industri. Mungkin cukup penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.